Hmm? Thank you baby coklatnya. Wah enak banget. Kenapa baby? Oh, oh, oh. Wow, enak banget. Coklatnya maksudnya coklatnya. Ciumnya juga enak sih. Emang kalau di rumah tuh benefitnya begini ya. Boleh lagi? Hey, boleh dong. Kamu yang mengawali semua cium-cium ini, jadi kamu yang harusnya bisa meneruskan hal ini. Lagi. Nah, tapi kalau misalkan kayak begitu kayaknya berat sebelah sih di kiri ini. Harusnya kanan juga ada yang dicium gak sih? Tengah? Lagi dong. Kamu ternyata udah berani ya ciuman di depan karyawan aku. Aku lagi meeting sayang. Nih, semua orang pada nge-cie-ciein nih di earphone. Mau denger? Ini yang cie-ciein saya yang paling kenceng, nanti keranjang orennya saya check outin semua. Loh, kenapa? Beneran ini? Loh, enggak kok, aku gak iseng. Kamu yang nyium aku kok. Ya bukan aku yang nyium kamu kan? Ya udah. Enggak apa-apa sayang. Udah kamu di sini aja. Kamu ngapain pergi sih? Udah di sini aja. Nih, kalau malu tangan kamu aja yang pegang tangan aku ya. Nggak usah kelihatan di meeting ya. Apa kamu bilang? Kamu takut mengganggu meeting? Oh, wow. Sayang, kalau kamu bilang kamu ngeganggu meeting, meetingnya yang aku bubarin sayang. Ya udah di sini aja nggak apa-apa sayang. Malu habis mesra-mesraan di depan karyawan. Kamu udah mancing-mancing nyium, nggak mau tanggung jawab dasar. Kan nggak tahu ya kan nggak tahu. Oke, aku kerja lagi ya. Oke, sampai di mana tadi ya? Ciuman di mulut udah, jidat gimana? Oh iya, meeting. Ya, meeting. Gimana sih ini Yanto nih? Yanto nyuruh saya cium. Udah. Oh ya, tadi yang saya check outin semua keranjang orennya jadinya semua si Joko ya. Ya, yang lain gak kedapetan. Soalnya dia yang paling kenceng, cie-cienya sampai pakai head voice. Ya, oke, selamat Joko. Udah yuk, lanjut meetingnya ya. Ini mic-nya udah aku matiin. Kamu kalau misalkan mau sambil main HP, gak apa-apa baby. Kamu gak lagi buru-buru kan? Lagi kerjain apa gitu, enggak kan? Ya udah, main HP aja ya. Ini juga bentar ya, aku udah mau selesai. Nanti kalau aku udah selesai, aku bisa ke kamu lagi, ya. Oke, terima kasih Yanto atas laporannya. Gini, menurut saya dari laporan dan metode yang akan kamu pakai itu belum cukup pas untuk target market kita. Memang kita bergerak di bidang F&B, food and beverage, itu sudah seharusnya kita memang fokus pada visual makanan. Namun, kalau marketing kita hanya memperlihatkan visual makanan saja, apakah bisa menarik pelanggan sesuai target market? Begini, saya tahu sebelumnya kita sudah bersusah payah untuk meningkatkan kualitas dalam rasa, visual, dan lain sebagainya sampai di tingkat ini. Namun rasa enak dan visual yang enak tidak cukup. Kita bisa terkikis oleh zaman di mana sosial media adalah segalanya. Jadi, alangkah baiknya kalau kita coba tingkatkan lagi marketing lewat sosial media dengan video-video yang mungkin lebih relate dengan target market kita. Ngomongin sosial media, banyak referensi akun yang bisa dipakai untuk itu. Nanti saya coba kirimin. Dan saya juga yakin kalian juga lebih update soal ini, karena kalian juga generasi yang lebih baru daripada saya. Nah, kalau menurut saya, coba dimulai dari hal yang sederhana dulu. Jangan yang terlalu jauh brandingnya. Coba tentuin 1 atau 2 kreator yang bisa kita pakai gitu loh. Ya, untuk divisi marketing kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, karena kalau misalkan terlalu jauh menelusuri sebuah akun, nanti saya bisa cemburu.
Kenapa? Karena adanya otot kotak-kotak. Hmm? Kenapa sayang? Hei, aku lagi meeting. Jangan ngeliat-ngeliat aku terus kayak gitu lah. Enggak, tatapan kamu tuh gak biasa aja ke aku. Kayak serius gitu ngeliatnya, kayak bingung gitu ngeliat aku. Kenapa? Ya masalah nanti aku salfok sayang. Kamu terlalu cantik soalnya. Oke, sekian pembicaraan serius kita tentang otot kotak-kotak pria yang bergoyang-goyang dan memancing keributan dalam rumah tangga. Dari saya, tanggapan saya sampai di situ saja. Terima kasih banyak. Sebentar ya sayang, aku matiin mic-nya dulu. Kenapa? Ya? Aku tiba-tiba aneh di dalam meeting karena aku ngomongin cemburu dan otot kotak-kotak pria. Enggak sih, aku nggak aneh kok. Kamu mungkin yang aneh ya, karena aku lagi meeting. Aku lagi meeting dan aku nggak mungkin ngomongin hal-hal kayak gitu. Mungkin kamu halu atau kayak gimana kali ya. Lagi pula emang aku dari tadi ngomongin hal itu kok. Iya, ngomongin hal itu sama anak-anak. Kenapa emang ya? Oh, mungkin gini kali ya. Menurut aku kamu terlalu terhipnotis sama handphone kamu kali ya. Soalnya ada otot laki-laki yang di video itu tuh kayak terlalu kotak sih. Ya, tapi kalau dibandingkan sama video itu ya yang kamu tontonin tuh di video HP kamu itu tuh ototnya kayak kotakan aku loh. Iya, beneran. Mau lihat? Aku sih nggak apa-apa ya kalau misalkan kamu mau lihat sekarang ya. Tapi kan ini lagi meeting, terus kameranya nyala. Masa aku pamer di sini kan nggak mungkin. Oke, sebentar sayang. Aku harus ngomong lagi. Oke, kalau dari saya cukup. Masukan saya sesuai dengan apa yang sudah direkap. Tolong dilaksanakan secepatnya dan next meeting saya sudah bisa terima hasil laporan terbaru soal itu. Ya, terutama soal otot yang bidang-bidang itu yang dibuat-buat pakai efek dan dibantu dengan lighting. Itu kelihatan banget ototnya rekayasa. Jadi tidak boleh digunakan di dalam bentuk marketing di dalam akun sosial media kita. Apa sih sayang? Apa? Ya ini kan aku lagi meeting sayang. Penting loh ini. Kamu jangan bikin gak fokus gitu lah. Ya. Aku tuh gak lagi ngomongin kamu yang lagi scroll sosial media terus ketemu video cowok telanjang dada terus kamu stalk sampai ujung dunia gitu loh. Up. Istri yang manis, anak yang manis, cewek yang manis. Diam dulu ya sayang. Ya pingin ntar dulu ya cinta. Baik, terima kasih. Selamat siang. Oke, udah. Sekarang kenapa sayang? Aku ngebahas soal kamu buka video cowok. Loh emangnya kamu buka video cowok ya? Aku kan ngebahas soal kerjaan sayang. Di dalam food and beverage itu kita harus bisa ngelihat proporsi laki-laki yang baik agar kita bisa menyesuaikan proporsi tubuh manusia dengan konsep jiwa makanan yang maskulin yang ada di dalam sebuah makanan. Ya, aku bohong. Aku gak suka kamu lihat-lihat cowok lain. Akun siapa itu? Yang kamu lihat tuh? Mau lihat juga dong? Biar aku bisa bikin video joget-joget begini juga nih. Gak mau. Tapi kok kamu suka banget kayak ngeliat orang-orang joget kayak gitu? Aku tuh harusnya bikin video joget-joget. Aku sensualin. Aku bikin ada red lighting gitu di belakang. Terus bikin siluet gitu. Terus aku kayak tarik dasi gitu. Gitu ya. No baby, I'm just kidding with you. Aku gak mau joget-joget. Ototku juga gak se-six pack itu sih. Tapi emangnya kamu pikir sopan ya nontonin video cowok kayak begini di depan aku? Oh, kalau kamu gak suka kenapa di scroll sampai ujung bumi kayak begitu? Bilangnya gak suka sama cowok-cowok six pack begitu. Emang kenapa yang dicari itu sampai ujung dunia kayak begitu, di scroll, di stalk begitu? Apa sih yang dicari? Udah mereka. Oh, atau sebenarnya kamu lagi nyari referensi baju buat aku ya? Oh, so sweet banget sih kamu sayang.
Enggak sayang, aku gak bisa dibohongin kayak begitu. Aku bukan anak baru lahir ke dunia ini, cintaku. Kamu kalau mau nyari baju yang bagus buat aku, seharusnya kamu bukan buka akun itu. Kamu bukan nyari di akun yang cowoknya itu gak pakai baju semua. Gimana istriku yang bersalah? Apa kalimatmu kepada suami yang siap memangsamu ini setelah bekerja itu sudah tepat dan juga jujur kepada suamimu? Atau kamu emang sengaja cari perhatian buat bikin aku salfok ngeliatin kamu gitu? Iya. Hey, kalau bukan pengen bikin aku salfok terus apa? Kamu ini emang bandel. Bandel. Bikin aku cemburu kayak begini. Enggak kok, tadi sama aku pembahasan cowok telanjang dada itu juga kan aku ngebahasnya itu aku matiin mic. Ada teknologi namanya mute dan juga unmute. Dan ya udah mereka dari tadi cuma ngeliatin kita. Ada ngomong dikit, habis itu cium. Ada ngomong dikit, habis itu kamu ada nongol sedikit karena mau negor aku. Ya lagian emang kenapa di depan karyawan doang kok. Kan asik kayak gitu. Oh. Oh. Enggak. Ntar dulu ya saya sebentar. Joko, kamu kalau mau bilang keranjang yang akan di check out kan bisa lewat chat saya, bukan nunggu saya di meeting. Astaga, berarti dari tadi kamu ngeliatin saya. Oh enggak, ngeliatin apa? Oh, ngeliatin kamera laptop saya ke arah keyboard terus goyang-goyang gitu. Ya ampun, ya udah. Kirim SS keranjang kamu sekarang. Tapi gak ada ya, kamu bikin list-list baru. Tiba-tiba naruh motor, naruh iPhone, segala macam ya. Oke, selamat siang. Ini juga kenapa tadi aku lupa live meeting. Terus nih Yanto juga lupain meeting nih pasti. Ya untung aja kita gak aneh-aneh. Kok gara-gara aku? Itu kan gara-gara Yanto sayang. Biasanya kan dia langsung matiin meetingnya, jadi aku gak perlu cabut gitu loh. Enggak, bercanda kok. Aku tahu itu salah aku, tapi pengen aja ngelihat kamu ngebelain aku yang salah atau membenarkan pemikiran aku atau enggak. Tapi ternyata kamu ngebenerin pemikiran aku ya. Syukurlah istriku bukan orang yang cuma nurut atau mendukung kata-kata suami padahal suaminya salah. And that's one of the reason why I love you so much. Wah, aku nakal karena mancing kamu di depan karyawan kamu. Loh, gini, konsepnya itu dari tadi kamu yang duluan cium aku dan kamu yang mancing, bukan aku yang nakal. Kan kamu duluan. Aku mah terima sayang, mau kamu cium, mau kamu bungkus saat itu juga. Aku langsung tinggalin meeting itu. Lagian dari tadi juga aku kan emang beneran nge-mute kalau misalkan lagi ngomongin otot-otot itu. Emang dikira aku se-ekstrim itu ya? Sayang. Gimana rasanya? Ciuman di depan karyawan aku. Nyebelin. Bukannya seru ya bikin deg-degan kok diliatin orang. Pasti ada perasaan menggebu. Terus jantung kamu pasti berdetak lebih kencang kan kalau kita mesra-mesraan di depan orang. Ada rasa-rasa takut ketahuan, ada rasa mau lagi. Ya kan? Aduh. Sayang, jangan dicubit sayang. Sakit. Kamu tuh ya, kalau aku cubit balik ntar dibilang KDRT. Lagi pula mau deg-degan kenapa sih? Malu-malu kenapa sih? Kan kita juga sama istri. Pasti pada biasa aja kok.
Iya sih bener, nggak di depan orang lain juga. Tapi kan aku bukan orang lain. Yang penting bukan di depan ayah sama ibu sih. Kalau begitu ya namanya nantangin pemain lama. I love you so much. Tiba-tiba banget ya ngomong gitu ya. Gak apa-apa kok, aku emang cinta kamu setiap saat, kapanpun, dimanapun. Pokoknya gak ada ya kamu ngeliat video-video cowok kayak gitu. Gak ada ya. Kalau kamu lihat lagi ketahuan kayak gitu, nanti biarpun aku lagi meeting, aku langsung telanjang dada. Bodoh amat. Bodoh. Kamu boleh ngeliat-liat video-video orang itu, tapi aku gak boleh melakukan itu, gimana? Enggak sayang, bercanda. Nanti aku cuma di depan kamu doang kok. Siap. Ini si Joko. Apa ini? Banyak banget belanjaannya. Astaga. Joko. Ini kamu mau review gak? Apa aja yang dia beli? Boleh sayang. Oke. Apa ini? Oh, skincare. Ya iya sih, dia emang kinclong bener sih mukanya. Wangi ruangan, parfum baru, sempak sempak. Gak sempak juga Joko. Ini, iya lihat aja nih. Masa dia mau check out sempak juga? Iya sih, emang tadi aku bilang keranjang. Ya apapun itu, iya benar-benar. Tapi kan gak sempak juga lah. Astaga Joko. Emang zaman sekarang tuh kayaknya apa-apa dimasukin ke keranjang ya, biar jadi motivasi kerja gitu. Ya gak apa-apa sih. Ya selama membeli sesuai dengan kemampuan sih aman aja sih. Yang penting kan gak sampai ngutang gitu kan. Soalnya kalau misalkan kita hidup terus susah-susah nyari duit buat bayar utang doang kan ya sama aja bohong. Gak tenang ntar hidupnya, di luar kemampuan dan cuma berusaha terlihat kaya gitu. Ya mungkin itu jadi plus lah untuk orang lain, untuk yang emang membutuhkan. Tapi kan gak semua orang membutuhkan kekayaan, gak semua orang membutuhkan kemewahan gitu loh. Ya tapi aku juga dulu gitu sih. Iya beneran. Loh, kan aku pernah cerita sayang. Aku kan dari dulu gak langsung brojol sukses gitu kan. Enggak. Ya dulu kan papa susah. Emang jualan tuh apa aja dijual segala macam. Tapi emang dari situ ya aku belajar kalau misalkan ya emang nyari duit susah itu. Tapi emang papa tuh ngajarin aku ya, prinsip hidup tuh, hidup yang penting tenang tanpa utang. Karena kalau nyari duit susah-susah ujungnya cuma buat lunasin utang, ke utang seterusnya kan buat apa hidup kalau gitu. Mending hidup kelihatan gak kaya dan biasa aja, tapi tenang hidupnya, gak dikejar sama utang. Kalau emang udah terpenuhi kebutuhan sehari-hari, terus udah punya simpenan, terus dana darurat gitu-gitu, nah yaudah bisa menuhin hiburan, hobi. Yang penting prioritasnya udah terpenuhi dulu. Jangan ntar anak istri belum makan, belinya apa? Rokok, belinya hal-hal yang gak dibutuhin sebenarnya. Hal-hal yang sebenarnya kebutuhan sekunder, halnya tersier bahkan, yang gak harus dipenuhi. Tapi kalau aku pun biasanya kalau emang ada sesuatu yang lebih, aku pun untuk hiburan, untuk hobi aku harus sedikit aja. Sisanya diinvestasikan, aku jadiin modal bisnis atau masukin saham, reksadana gitu-gitu. Sorry, kenapa jadi ngomong kayak narasumber podcast gitu? Ya ini kayak aku udah siap nih buat diundang podcast gitu ya. Ding. Kata-kata hari ini Kohlipin. Ya, jadi kalau misalkan kalian mau jadi kaya, bekerjalah. Udah cocok kan? Belum, kurang ajar ya. Ya udah aku kirim deh ngomongnya ke Joko biar dia check out. Oke, berarti kurang lebih 2 juta. Kenapa sayang?
Astaga, istriku juga mau di check outin. Iya. Emang uang jajan dari aku kurang sayang. Hei, buset. Masih kurang. Kurang ajar kamu ya. Gak bercanda sayang. Sayang, tapi aku tahu loh, kamu tuh selalu naruh barang-barang yang selalu kamu pikir lucu sekilas, terus kamu masukin ke dalam keranjang. Kimi kan banyak duit. Duit Kimi banyak, jadi aku bisa minta Kimi terus. Hei, sayangku, cintaku, manisku, kamu itu istriku. Memang aku harus menuhin kebutuhan kamu. Betul sekali. Tapi kamu kira aku CEO perusahaan internasional yang cabangnya ada di semua negara, mancanegara, dari ujung dunia sampai ujung dunia lagi. Itu semua perusahaan punya aku. Itu, iya. Hei, sayang, aku bukan CEO Wattpad yang bisa ngasih kamu cincin emas 5 kilogram sayang. Itu jari manis kamu patah yang ada dikasih cincin begituan. Itu udah sama kayak dumbbell, tahu dumbbell yang biasa aku angkat. Lah ya, bayangin aja. Nih, 5 kilogram masuk ke jari manis kamu doang. Apa gak patah? Kamu ngangkat dumbbell 2 kilogram aja ngap, apalagi 5 kilo. Udah, gak usah ngomongin cekot-cekot. Oh, ngambek. Nggak dikasih duit ngambek. Iya. Jajan sayang, aku mau jajan. Iya sayang, udah aku transfer 50 juta. Pakai aja buat jajan. Giliran kayak gini aja langsung meluk. Kurang ajar kamu ya. Kamu kalau kayak gini aja langsung meluk ya, langsung agresif kamu. Iya, terserah itu 50 juta mau kamu pakai buat check out, mau buat yang lain juga terserah. Tapi pakai buat yang bener-bener aja ya sayang. Iya beneran sayang, 50 juta buat kamu. Iya bersih, nggak ada pajak, aku nggak bakal minta dibalikin juga. Iya sayang, sama-sama. Ini duit biar bayaran kamu udah nanggung malu, soalnya udah cium aku di depan karyawan aku. Ya emang kenapa sih, kan dicium doang. Cium-cium doang kok. Ya malu kenapa sayang? Jadi merah dong mukanya. Oh, cium-cium di depan karyawan aku. Diliatin kamu tadi mesra-mesraan sama aku ya. Karena aku udah ngasih kamu uang, harusnya sih kamu nurut sama semua permintaan aku tanpa terkecuali ya. Oke, pemerhatian selanjutnya adalah kita ke kasur dulu. Parfum kamu enak nih sayang, yang ini. Atau kamu emang sengaja yang godain aku pakai parfum yang ini? Kan kamu tahu aku suka wangi yang manis kayak begini. Sengaja ya, biar aku udah selesai meeting, kita bisa langsung mesra-mesraan kayak begini. Jangan-jangan kamu tadi ciuman di depan karyawan tuh sengaja juga. Ya udah, gimana kalau habis ini kita juga ciuman di depan kantor, di depan semua orang, terus di tempat umum juga gitu. Ya kan kamu tadi udah berani di depan kamera. Ya habis ini kan kenapa nggak secara langsung aja sayang? Mungkin kamu emang sukanya kayak begitu ya. Emang sukanya mesra-mesraan di ruang terbuka kayak begitu. Ya gak apa-apa, ntar yang lain aku suruh tutup mata biar kamu gak malu sayang. Bercanda sayang, bercanda cintaku. Tuh. Ya udah, nanti kita di ruang meeting aja ya. Aduh, sayang.
Enggak kok, aku bercanda doang. Maafin aku ya sayangku. Ngambek, ngambek. Gemes banget sih sayangku. Ngambek-ngambek begini. Selalu gak mau mesra-mesraan kalau di depan orang. Tapi kalau kamu di depan kasur dan di atas kasur, kamu bisa lebih liar daripada aku sayang. Hei, kamu lupa siapa yang duluan ngawalin cium di antara kita? Kamu sayang. Ya mungkin kamu dulu emang mabok, tapi kan enak sih. Ya enak aja. Biarpun aku gak suka alkohol ya, tapi enak aja. Lipstick kamu masih ada soalnya. Masih ada rasa-rasa stroberinya. Ya manis dong sayang, kayak kamu. Kalau gitu gimana kalau kamu praktekin yang kamu lakuin pas mabok? Kan kamu katanya pas mabok itu kamu masih sadar, cuma kamu emang ngebebasin pikiran kamu gitu. Gak mau. Kenapa gak mau sayang? Harus mau dong. Ya udah, aku transfer lagi ya 50 juta. Gak mau 50 juta. Oh gak mau 50 juta. Oke, 75 juta. Belum mau 100 juta. Oke, belum mau lagi. Villa di Bali. Oke, mulai mau. Villa di Bali, villa di Bandung, villa di Malang, villa di Jogja, villa di manapun tempat yang bisa kamu tuju nanti sayang. Hey. Wow. Sayang. Hey. Kamu gak pernah kayak gini loh. Emang ya? Harus uang dulu yang berbicara ya? Gak apa-apa, aku suka kalau misalkan kamu kayak begitu kok. Aku suka kamu yang liar kayak begini sayang. Tunggu apa lagi sayang? Aku udah siap terima segalanya. Sayang, kenapa? Kamu jadi liar banget nih. Terbutakan oleh uang gitu ceritanya. Jadi kamu nikahin aku gara-gara uang doang, bukan gara-gara akunya. Iya sayang, aku tahu kamu bercanda. Ya udah sayang. Ya udah apa? Ya udah. Sekarang aku yang akan menyantap kamu. Nungguin apa? Tapi aku suka. Kamu suka cuman pelan-pelan kayak begini? Lebih intens ya? Kamu suka yang lebih intens kayak begini ya, yang intimate gitu. Ya udah kalau gitu kita di depan orang aja, tapi kita intimate pelan-pelan. Jadi kamu nggak bisa peduli sama orang sekitar. Enggak sayang, bercanda. Tapi kalau suatu saat kamu mau di depan publik juga aku nggak masalah.